Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa, o genki desu ka? Daijoubu da ne? Genki de ne, minasang. Kali ini gue mau bagiin kisah pengalaman ikut ujian JLPT termahal di dunia sampai seharga 1 unit motor. Mau tahu kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Oke? Jadi ujian apa sih yang harganya tuh sampai mahal banget, sampai seharga 1 unit motor? Yaitu ujian JLPT alias ujian tes bahasa Jepang. Ya, ujian ini bener-bener gokil banget, sampai total harganya senilai dengan 1 unit motor. Oh, hell no! Kenapa sih? Kok bisa? Yuk kita bahas. Pertama, sebenarnya buat teman-teman nih ya yang udah pernah ikut ujian JLPT di Indonesia, itu harganya berapa sih? Itu ternyata harganya hanya sekitar 150.000 aja. Waktu itu gue ikutan JLPTN 3 ya. Ya harganya cuman 150.000 aja. Dan pelaksanaannya di Jakti. Sedangkan gue posisi berangkat dari Sukabumi. Nah sekarang kita hitung. Yang pertama itu adalah biaya ujiannya itu 150.000. Kemudian yang keduanya ongkos. Ongkos dari Sukabumi sampai ke Jakarta pulang pergi sekitar 200.000 rupiah. Itu sudah termasuk bensin dan sebagainya. Lalu yang bikin mahalnya lagi adalah ketika perjalanan menuju ke sana, sepatu yang gua pakai jebol. Luar biasa itu, Masya Allah nih. Ya, ini sepatu kulit yang harganya sekitar 300.000 yen. Jebol, ya mungkin karena memang sudah waktunya dan ya begitulah, rusak. Berarti totalnya berapa? 150 ditambah 300, itu udah 450.000. Terus ada lagi yang ini yang paling bikin mahal banget. Apa? Yaitu motor yang gua pakai ketika gua mau ikut ujian JLPTN 3 itu dibegal. Di daerah Jakarta Selatan, Durensawit. Motor yang gua pakai itu motor Honda Scoopy warna hitam nih kayak gini. Gokil banget sih itu, astagfirullahaladzim. Yang jadi bikin parahnya lagi apa? Itu motor bukan motor punya gua. Itu motor punya saudara, punya keponakan, boleh minjem. Karena kebetulan motor gua lagi nggak memungkinkan gitu untuk dipakai, akhirnya pinjam motor punya keponakan. Tahu-taunya di daerah Durensawit itu dibegal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Dan gua udah bikin laporan sih, ini laporannya. Ya, nih buat teman-teman ya. Gue ngasih tahu, hati-hati, khususnya di daerah Jakarta Timur, di daerah Durensawit, itu sudah rawan banget. Bahkan ketika gue laporan ke polisinya, itu polisinya juga udah bisa menebak alur kejadiannya. Bahkan ketika gue datang, dia tanya, mau bikin laporan apa? Gue bilang hilang motor pak, dibegal ya. Betul pak. Di daerah sekitar mana? Gue bilang di sekitar Kalimalang, Durensawit. Oh, pelakunya orang Ambon bukan? What the fuck? Gua bilang, kok bisa tahu? Ya memang wajah-wajahnya itu seperti orang Ambon. Dan kejadiannya gua dipepet sama 3 motor. Masing-masing motor 2 orang, jadi total 6 orang gua dipepet. Dan modus itu pinter-pinter banget, hati-hati. Mereka sampai bisa menebak nama STNK dari motor yang gua pakai. Sedangkan gue aja yang minjem, gue nggak tahu, gue cuma pinjam motor aja, terus pinjam STNK-nya, kunci motor, berangkat, belum sempat baca nama STNK yang motor tersebut. Tiba-tiba ketika di tengah jalan di daerah sekitar Kalimalang, di Jalan Raden Inten 2 di situ, Jalan Raden Inten 2 Durensawit Jakarta Timur. Ingat-ingat teman-teman.
ada sekelompok orang yang mengaku dari leasing dan mereka tahu nama pemilik motor tersebut. Gua kaget dong, kok bisa tahu? Ternyata itu modus, guys. Mereka bilang katanya motornya belum lunas lah, cicilannya bermasalah dan sebagainya. Gua kan nggak tahu, gua cuma pinjam doang. Cuma sehari. Akhirnya ya seperti tertipu dan mereka bawa kabur motornya. Astagfirullahaladzim, itu dari tengah jalan gua bener-bener bingung gimana gitu kan. Masalahnya waktu itu gua masih belum percaya apakah ini begal atau memang dari leasing. Ternyata setelah di cross check tanya ke pemilik langsung motor tersebut, ternyata pembayarannya tuh lancar, normal, dan mereka tuh hanya modus aja. Dan kejadian ini memang sering dipakai oleh orang-orang seperti penipuan leasing itu, orang-orang Ambon itu. Ya memang sering, dan polisi pun juga udah tahu orang-orang Ambon ya, kata pelakunya. Iya pak. Nah yang jadi bikin gua kesalnya lagi apa? Pihak polisi itu memang sudah tahu kira-kira pelakunya itu siapa-siapanya, tapi kok kenapa seolah-olah dibiarkan? Tidak ada pengumuman kayak misalnya pembacaan papan nama atau banner atau apa, pengumuman bahwa di sini rawan maling, rawan pembegalan, itu nggak ada sama sekali. Makanya kan buat gua yang datang dari Sukabumi itu sebagai pendatang pasti nyari alamat, pasti bawa motor nggak bisa cepat karena kan pelan-pelan nyari alamat kiri kanan kemana tujuannya gitu kan. Waktu itu tujuannya ke kampus Dharma Persada. Pasti teman-teman yang nonton video ini yang kemarin ikut JLPTN 3 mungkin ada yang ketemu sama gua, salah satunya. Ya gua tuh korban begal, guys. Dan gua baru cerita kali ini karena memang gua rasa ini penting teman-teman tahu supaya teman-teman tuh lebih waspada, lebih hati-hati untuk melintasi daerah Durensawit, Jakarta Timur, Kalimalang dan sekitarnya. Hati-hati. Jangan pernah bawa motor sendiri dan jangan pernah bawa motor pelan-pelan. Seandainya kejadian tersebut terjadi sama teman-teman, ternyata solusinya kata polisi dan kata teman gua juga itu cuman ngelawan dan teriak aja. Sedangkan gua waktu itu nggak tahu apakah ini leasing atau begal. Polisinya bilang kalau ada seperti itu teriak aja maling. Mereka juga nggak bakal berani kok. Masalahnya itu gua nggak tahu. Dan motor yang hilang itu ya motor Honda Scoopy. Harganya berapa? 22 juta. Dan sebagai orang yang kehilangan motor, yang pemilik motor tersebut ya dia pengen diganti kan. Mau gimana pun juga, walaupun istilahnya gua nggak salah, tapi keputusan akhirnya apa? Ya gua harus ganti motor itu seharga 22 juta. Karena kan untuk keperluan sekolah, keperluan belanja dan lain-lain lah gitu. Alasan memang sih iya, tapi kan ini gua sini korban juga. Bukan gua yang ngambil, tapi ya mau gimana lagi? Setelah didiskusi dan keluarga, ya gue harus ganti motor itu dengan senilai 22 juta. Berarti berapa tuh kalau dijumlahin? 22 juta ditambah 300.000 harga sepatu, ditambah ujian tuh 150.000, ditambah ongkos 200.000 pulang pergi, 200 ditambah 300, 500 ditambah 150, 650 tambah 22 juta, berarti total yang ujian JLPT yang gua alamin itu harganya 22.650.000 rupiah. Gokil, mahal banget. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya untuk hati-hati dalam berkendara. Dan buat teman-teman yang udah punya JLPT N3, mudah-mudahan sukses, berhasil dimanapun di Indonesia atau di luar negeri. Sukses terus, hati-hati di jalan. Salam satu aspal. Minasang, mite kurete arigato. Jane, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang konten ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan komen ya. Sebain teman-teman yang lain supaya hati-hati di daerah Cakung atau Durensawit, Jakarta Timur, Kalimalang. Sampai ketemu.